bin Salim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengenal orang tua kami, Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan. Tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Memang sudah selayaknya bagi seorang dai yang tulus di jalan Allah dibenci, diganggu. Dari sejak masa Nabi Muhammad berdakwah pasti diganggu. Tetapi hati beliau tidak pernah menanam dengki dan kebencian kepada siapapun. Sehingga kakak kami Al-Habib Jendan bercerita, dahulu Al-Walid rahimahullah, sekalipun ada beberapa orang yang mengganggu beliau dari para dai juga, tetapi Al-Walid tidak pernah menunjukkan kemarahan, bahkan menyambut mereka-mereka itu, dan bahkan mengundangnya. Dipersilahkan oleh Al-Walid untuk berbicara di tempat semacam ini, di rumah beliau, di mimbar beliau, dan mengangkat serta memuji mereka-mereka ini. Sebab inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya pun di akhir umur Al-Walid mendampingi beliau ke berbagai tempat. Saat itu beliau telah sakit parah, dan setiap hari beliau keluar dari rumahnya untuk menyambung tali silaturahmi kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang beliau kenal, yang mungkin beberapa darinya itu saya menyaik, tetapi tetap mulutnya cacian makian kepada siapapun. Ada dari mulut beliau pujian dan doa, bahkan kepada orang-orang yang mencaci maki beliau di mimbar beliau. Di mimbar beliau, beliau dicaci maki dan beliau tidak membalas, hanya memuji dan mendoakan, dan minggu berikutnya dipersilahkan orang yang sama itu untuk berbicara di mimbar tersebut. Inilah akhlak. Seumur hidup tidak pernah keluar dari mulut beliau kecuali pujian, kecuali yang baik, sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Demikian halnya dengan kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Saya membaca di dalam banyak karya tulis beliau, beliau menceritakan tentang guru-guru beliau yang begitu banyak. Di dalam tulisan yang beliau tulis tentang guru-guru beliau, beliau memuji guru-gurunya, sekalipun beliau berbeda pendapat dengan gurunya di dalam masalah ilmiah. Sebagai contoh, Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Aidrus Salabiyah, Kerukut, seorang ulama besar, faqih yang terkenal, itu berbeda pendapat dengan kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan di dalam perkara khutbah dengan bahasa Indonesia, khutbah Jumat. Di masa itu mayoritas orang di masjid-masjid khutbah Jumat dengan bahasa Arab. Kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Jendan, beliau menganjurkan orang-orang untuk khutbah dengan bahasa Indonesia, dan beliau memiliki dalil-dalilnya. Akan tetapi Habib Zain tidak setuju, sehingga Habib Zain menulis kitab, dan banyak kiai-kiai yang bersama Habib Zain pun menulis kitab membantah pendapat Habib Salim Jendan. Dan Habib Salim pun menulis kitab membantah pendapat Al-Habib Zain bin Abdullah dan para kiai tersebut. Tetapi di sisi yang sama, Al-Habib Salim menulis tentang Habib Zain bin Abdullah Al-Aidrus, tentang biografinya penuh dengan puji-pujian. Beliau katakan, beliau guru saya, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Alim, Al-Fahamah. Dipuji puji-pujian yang sangat banyak terhadap Habib Zain bin Abdullah Al-Aidrus. Dan di saat yang sama pun Habib Zain memuji Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, hingga kami mendengar dari guru kami Kiai Muhammad Syukur Ya'qub bahwasanya Habib Zain memuji Al-Habib Salim bin Jendan dengan mengatakan, nahnu ma'asyiral alawiyin fir riwayati wal hadith muwalluna wujuhana syatra qiblat Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Beliau katakan, kami para alawiyin di dalam riwayah dan hadis, wajah kami menghadap kepada kiblatnya Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Beginilah keadaan mereka, para ulama, para ulia, hati mereka bersih dari kotoran. Walaupun amanat ilmiah, amanat keilmuan menuntut mereka untuk menyatakan apa yang mereka anggap benar, tetapi hati mereka bersih.
Mulut mereka suci dari segala kotoran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tahu apa? Yang penuh di dalam hati mereka adalah Allah. Yang mereka cari bukan dunia. Yang mereka cari adalah Allah. Kalau kita melihat hati mereka, demi Allah nggak akan kita dapati di dalam hati mereka kecuali Allah dan Rasulnya. Salamullah alaihim. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Sungguh Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih mengatakan tentang mereka, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikr tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi ista'dzibu ta'abah. Begini keadaan mereka. Kami kehilangan berapa banyak manusia, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seumur hidupnya bukan sibuk dengan media sosial atau dunia. Seumur hidupnya sibuk dengan apa? Zikir kepada Allah. Penuh hatinya dengan Allah. Seumur hidupnya sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan kitab ilmu. Malam hari sibuk dengan apa? Sujud kepada Allah dengan air mata yang berlinang. Ini kesibukan mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mengikuti jejak mereka, manusia-manusia yang diridhai oleh Allah. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, kami menyaksikan Sayyidil Walid yang saat ini kita mengadakan peringatan haulnya. Saya nggak pernah tahu kalau beliau meninggalkan Qiyamul Lail. Sampai di akhir hayatnya saat beliau sakit-sakitan pun bangun dari sebelum subuh, nggak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Ini yang saya kenal dari beliau, yang patut kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Dan terakhir kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran hadirin, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sini dan di sana, akan tetapi insya Allah kehadiran kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatik ya arhamar rahimin. Kita akan mendengarkan setelah ini nasihat dari guru kita Ad-Da'ilullah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri yang akan diterjemahkan oleh kakak kami Ad-Da'ilullah Al-Habib Jendan bin Naufal bin Jendan, dan kemudian